Halo guys, jumpa lagi bareng kita, gue Eka dari gridauto.com dan juga Autores ID. Dan saya Joni Lono Mulia dari motorplusonline.com. Nah, kali ini kita akan membahas review dari MotoGP Argentina. Nah, ini agak sedikit di luar prediksi ya, Jon ya. Betul. Dari apa yang kita udah omongin ketika di review kemarin. Ya. Nah, kemarin kan kita menjagokan finale salah satunya. Betul. Tapi kenyataannya justru Marquez yang mendominasi jalannya MotoGP Argentina. Nah, gimana nih Jon? Menurut lu Jon, apa yang terjadi gitu? Lagi-lagi kecewa banget ya, karena harapannya justru terjadi duel sengit antara Maverick Viñales dan Marc Marquez. Yang saya harapkan justru ini terjadi sejak 2017, namun terus diharap-harap malah nggak kejadian. Selalu kejadiannya begitu, kalau Viñales bagus, Marqueznya bermasalah. Gila, Marqueznya bagus, Viñalesnya bermasalah. Dan uniknya lagi, semakin ya mencap seorang Viñales ini ternyata lebih hebat di saat sesi latihan resmi hingga kualifikasi. Bahaya tuh Jon. Jangan-jangan agak sedikit apa ya, berbanding terbalik ya dengan rekan setimnya. Kalau misalnya Rossi disebut Mr. Sunday, Viñales bisa disebut Mr. Saturday gitu ya. Mr. kualifikasi. Nah, ini yang menarik, kalau gue perhatiin salah satunya ada strateginya si Marquez. Ya. Yang dia sempat bilang bahwa fokus utamanya adalah kabur secepat-cepatnya ya. Itu gimana tuh Jon? Menurut lu Jon? Ya, kalau istilah di motorplusonline.com disebutnya James Bond. Apa tuh Jon? Bukan jago presiden kebon ya, tapi jago menang sekebon. Artinya jauh banget. Dan kayak mereka anak liar. Karena kalau kita lihat sebenarnya strategi itu berjalan mulus karena juga dihadapkan dengan faktor pendukungnya, di mana ya itu tadi Andrea Dovizioso yang awalnya sempat sesumbar mau agresif untuk menyimbangi Marquez, dan bahkan ya motor udah sama ternyata malah tercecer. Untuk mengejar pun malah kesulitan hingga pada saat Marquez berhasil kabur, Dovizioso tertahan. Efeknya Dovizioso jadi kayak menahan pembalap-pembalap yang di belakangnya. Itu sebabnya terjadi duel sengit, perebutan posisi kedua, dan bahkan di 2 lap awal sampai ada lebih dari 5 pembalap berduel di situ. Praktis di saat pembalap yang 5 ini mencoba untuk mengejar Marquez, tertahan, Marquez dengan santainya Kabur, melarikan diri. Ini kalau nggak salah waktu itu sempat jaraknya sampai 12 detik. Betul, ya, 12 detik. 12 detik ya. 12 detik. Sebelum finish, walaupun akhirnya finishnya tuh di sekitar 9,8 detik ya. Ya itu karena ada kode juga dari Alberto Puig yang sempat tahan agak jangan sampai terlalu ini. Dan kalau dilihat kemarin dari pertama sampai kabur ya, ini agak ya mungkin dari segi marketing agak merugikan karena Marquez sama sekali tidak disorot ya. Jadi banyak sponsor yang agak kecewa sebenarnya ya. Betul. Karena satu hal, Marquez cukup bagus, sementara ada rekan setimnya Jorge Lorenzo malah terseok-seok. Ini jadi ya untuk Repsol ini agak sedikit keluar dari fokus kamera kemarin itu. Padahal kalau bisa kita lihat, memang dari posisi start nih udah rapet ya. Udah rapet. Tapi pinter-pinternya Marquez ya, tadi seperti Joni bilang bahwa dia langsung ngacir karena tanpa ada pembalap yang bisa nahan dia. Betul. Efeknya ya udah jadi sendiri balap di depan. Nah, kalau kita lihat nih komposisi podium nih Jon. 1 Marquez, 2 Rossi, 3 Dovi. Ini sebenarnya podium yang ideal sih. Karena kalau bisa dibilang 3 orang ini juga kan title contender ya. Betul. Tahun lalu ya. Nah, apakah tahun ini juga bisa mereka? Betul. Kalau kita lihat dari Marc Marquez sendiri, memang Marc Marquez sejak usai kualifikasi itu udah menggarisbawahi ya bahwa yang dia takutkan itu ada beberapa pembalap selain Dovizioso, Rossi, Carl Crutchlow, dan Jack Miller sebenarnya. Artinya Maverick Viñales memang tidak masuk hitungan dari Marc Marquez. Sayangnya
Jack Miller kemarin agak selalu melakukan kesalahan sehingga agak tercecer, dan yang paling naas justru Cal Crutchlow yang tahun lalu menang, dia harus terkena jump start ya. Jump start yang sempat masih jadi polemik dan kontroversi karena di saat diperlihatkan gambar detailnya di videonya ya banyak yang menyangka itu bukan gerakan yang disengaja, itu seperti efek ini. Tapi kalau kita lebih lihat lagi, mungkin kesalahan dari Cal Crutchlow terlalu dekat dengan garis posisi putihnya itu. Jadi kalau mungkin agak sedikit jauh itu tidak akan menjadi persoalan, karena beberapa pembalap yang scrap dilakukan oleh Rossi dan Marc Marquez juga kadang-kadang selalu memundurkan posisi motor ya. Kalau orang drag bike itu cari posisi yang enak dulu biar udah saat start tidak sampai kena sensor sensor untuk yang jump start gitu. Nah, kalau kita bicara tentang 3 podium itu, ini pertarungannya bisa dibilang pertarungan antara Dovizioso dengan Valentino Rossi. Kalau menurut Johnny sendiri, kira-kira gimana nih performanya Rossi? Ya, Rossi sepertinya sudah mulai menunjukkan peningkatan ya setelah kemarin berantakan, start dari posisi 14 bisa berhasil 5 besar. Ini cukup bagus di Argentina karena dia memang ada kesempatan untuk lebih awal ya, betul. Ya. Pertama itu, kedua dia sudah mulai istilahnya nyaman di sejak awal sesi latihan, karena pada saat sesi latihan waktunya cukup dekat dengan yang tercepat, dan yang paling berpengaruh adalah alokasi ban dari Michelin ini yang memang khusus di Termas Deniano ini tidak menyediakan ban yang asimetris, semua bannya simetris sehingga satu tipe ya. Ya, satu tipe, dan tidak ada yang tebal kiri dan tebal kanan, ada pengecualian. Padahal kalau kita lihat dari jumlah tikungan lebih banyak ke kiri, dan ini memang karakter yang disukai Valentino Rossi, artinya dia tidak perlu repot harus pilihan setting pilihan ban gitu ya. Ini, dan bahkan kemarin itu Rossi cukup bagus di penggunaan ban soft depan dan soft belakang. Jadi memang faktor ini yang membuat Rossi agak nyaman. Kemudian juga dia di free practice keempat mampu menjaga time di 1:39 sebenarnya, Kak. Dan seperti yang kalau kita lihat kemarin itu lap time konsisten untuk di race di balapan itu ya. Dan itu sebabnya kalau kita lihat secara overall Marquez itu sebenarnya tidak ada yang mencolok waktu lap time satu lapnya itu konsisten 1:39. Namun ya diuntungkannya itu tadi karena dia nggak sempat berduel ya. Dia tidak ada yang memberikan perlawanan atau mengganggu konsentrasi dia, jadi dia bisa mendapatkan clean air ke depan dan terus menjaga konsisten ritme balapnya. Seperti kita lihat nih John, jaraknya sekebon ya John. Oke, nah kalau kita bicara tentang Andrea Dovizioso, ini gimana nih John? Ya bisa dibilang efek dari spoiler di swing arm kayaknya nggak ada efek, nggak ada artinya, benar. Dan lucu nih, pada saat diwawancarai dia hanya bilang ya setengah senang dengan wajah yang kecewa juga ya, karena dikalahkan oleh Valentino Rossi di lap terakhir pula. Betul. Nah, pinternya sebenarnya Andrea Dovizioso ini udah mau mempersiapkan rencana bahwa dia pun akan menjaga Valentino Rossi hingga lap terakhir seperti yang kerap dilakukan terhadap Marc Marquez. Tetapi Valentino Rossi sadar kalau tetap dipaksakan sampai lap terakhir bakal kalah. Selain motor mungkin terlalu kalah dari Ducati dengan ini, tapi Rossi sadar bahwa wah, si Dovizioso ini ada masalah. Terbukti dia selalu buang-buang melebar. Makanya pada di tikungan 7 dia masukin dan itu berhasil, dan lantas bisa ngabur. Dan Dovizioso kecewa itu di saat 10 lap terakhir kok malah kehilangan kecepatan, sehingga sedih juga disalip oleh Valentino Rossi. Karena kalau dia berhasil finish kedua, poin yang akan diperoleh sama persis dengan Marquez. Sekarang dia harus berada di urutan kedua. Tapi kalau kita lihat seneng banget kayaknya Rossi-nya. Ini salah satu idolanya Bung Joni sendiri nih, Valentino Rossi nih. Bahkan dia bilang bahwa ketika balap di Argentina, dia merasa bahwa dia membalap seperti ketika dia muda. Betul. Ya kalau pemainnya
sumringah dan senangnya ini memang tampak jelas dari bahasa tubuh dan mimiknya Valentino Rossi, dan ini wajar karena dia juga sempat menegaskan udah setahun sejak 2017 nggak pernah menang, terus akhir 2018 podium terakhir di Sachsenring Jerman, dan baru kali ini dengan kondisi yang benar-benar seperti yang diharapkan, dan faktor-faktor tadi yang tadi disebutkan ini yang menjadi penentu Rossi cukup percaya diri. Padahal Rossi sendiri tuh berpikir bahwa ketika dia ngambil overtake si Dovi ya kan, akan ada serangan balik dari Dovi. Dia pikir seperti halnya itu. Ya apa kalau Rossi bilang tuh silangan yang terbang dari Dovi kan, dari luar dia langsung ambil balikan ke dalamnya, tapi ternyata memang Dovi mengalami masalah dengan bannya, dan itu sangat dikesalkan oleh Dovizioso. Andaikan mungkin bannya tidak bermasalah, dia pasti cukup puas bisa berhasil finish kedua. Oke. Aduh. Ini tragedi sebenarnya. Iya. Tragedi untuk Yamaha. Betul. Karena pembalap satelit dan juga pembalap pabrikan duel dan akhirnya menyebabkan tidak finish ya. Iya. Tak ada poin buat betul. mereka. Gimana nih John? Menurut analisa Johnny, siapa yang sebenarnya harus disalahkan? Ya, sebenarnya kalau kita melihat ini benar-benar murni racing incident, karena di saat jadi nggak ada yang perlu disalahin tidak ya? ada yang perlu disalahkan, dan bahkan ya Maverick Vinales pun tidak langsung marah-marah. Mungkin kalau mamanya Maverick Vinales marah, ini dia menyalahkan ke Morbidelli. Namun kalau kita melihat kejadiannya kemarin itu persis di tikungan itu duel tripartit antara Morbidelli, kemudian Petrucci dan Vinales. Petrucci berhasil masuk, sementara Vinales ada di posisi luar. Morbidelli yang ada di dalam mungkin berasumsi Vinales akan mengikuti racing line dari luar, tidak akan langsung masuk. Ternyata Vinales malah langsung mengikuti masuk posisi dalam, akhirnya menyebabkan Morbidelli tidak punya kesempatan, akhirnya menyundul ban belakangnya sehingga terjatuh. Nah, selain itu ada lagi yang lebih ya bisa dibilang exciting lah ya. Yaitu Alex Rins ya. Betul. Alex Rins tiba-tiba di lap-lap terakhir mampu nyodok ke barisan depan. Betul. Nah, ini karena apa nih John sebenarnya John? Kalau kita melihat sebenarnya ada sedikit miss atau kesalahan kecil dari Alex Rins di saat kualifikasi 1, karena dia sempat grogi dan juga salah pemilihan ban. Itu sebabnya kemudian setelah dia menganalisis data telemetri, dia memilih ban kompon yang cukup ya boleh dikatakan bertahan sampai akhir. Itu sebabnya Alex Rins terus menjaga ritme balapnya, dan baru kemudian di 10 lap terakhir dia berhasil memaksakan ke depan, dan ini menjadi rekor tersendiri. Mengulang hasil yang sama seperti Valentino Rossi, cuman Valentino Rossi start dari 14, finish ke-5. Alex Rins lebih dahsyat. Start dari posisi 16, berhasil finish di urutan ke-5. Artinya memang Suzuki ini seperti yang diungkapkan oleh Valentino Rossi patut diperhitungkan di MotoGP musim ini. Kalau kita lihat di gambar sendiri, kayaknya dia merasa senang gitu ya banget dengan hasil yang didapat di MotoGP ya, dan bahkan ini. Pada saat kembali ke pit, seluruh kru timnya memberikan selamat karena mereka ya oke lah. Kemarin itu kesalahan ada di saat kualifikasi, dan mungkin kedepannya ini menjadi pelajaran buat tim dan Alvarez tentunya untuk bisa ya mencanangkan target untuk bisa menang di MotoGP musim ini. Tapi yang menarik di sini adalah ketika di MotoGP Argentina ini, Rins ini pakai kombinasi ban hard depan dan hard belakang ya Jan ya. Betul. Apakah itu mungkin karena bukan mungkin karena, tapi salah satu faktor yang akhirnya dia menyebabkan baru panas di lap terakhir gitu. Itu yang memang sempat diungkapkan oleh Alex Rins bahwa dia mencoba untuk bermain di lap terakhir, makanya dia tidak berasa gerusu di beberapa lap awal, tetap mengikuti sebisa mungkin. Kalau mamanya ada kesempatan dia masuk, dan baru di 10 lap terakhir dia melakukan tekanan dan sempat terlibat duel sengit antara Jack Miller dengan dirinya, meskipun akhirnya ya Jack Miller bisa mempertahankan di posisi keempat. Oke. Nah, ada lagi nih. Kalau kita boleh bahas, memang sih agak sedikit keluar dari MotoGP. Nah, ini peran salah satu pembalap Indonesia yang terjun di kelas Moto2. Nah, ini dia. Ini Dimas Eki Pratama.
Ini tahun pertama bagi Tahun dia, pertama debut di Moto2 Internasional. dan juga ini merupakan seri kedua ya. Seri kedua bagi Dimas Eki. Eki, ya. Nah, ketika di seri Qatar kemarin dia mampu finish di posisi 24 ya. Betul. John? Nah, sekarang di Argentina ini dia kembali finish walaupun sempat terjatuh ya. Sempat John? Sempat terjatuh di tikungan 13 Ya. dan akhirnya menyebabkan dia harus ke pit ya. Balik dulu ke pit, Balik ke pit. sedikit ada perubahan, perbaikan, dia balik lagi. Oke. Dan paling tidak dia berhasil melakukan finish, dan ini ya baru kita apresiasi. Ya karena ini merupakan pengalaman pertama, dia terus menggali adaptasi dengan motor, dan ya ini juga sirkuit baru buat dia karena selama ini belum pernah bertarung di sirkuit-sirkuit di luar Eropa. Iya. Nah, ini seperti kita lihat ya. Sebenarnya Dimas pun udah punya kesempatan untuk bertarung di barisan tengah untuk menuju barisan depan. Betul. Dan Bahkan dia sempat ke 18 ya. Iya. Sempat ke 18 sebelum akhirnya terjatuh. Tikungan 13. Seandainya mungkin mempertahankan urutan 18, kemudian banyak balapan yang terjatuh, mungkin bisa kemungkinan punya kans untuk finish di 15 besar. 15 besar. Iya. Makanya Dimas pun merasa yakin ya bahwa dia sebenarnya bisa mempersembahkan poin di MotoGP Argentina ini. Tapi karena ya kehilangan grip ban depan ya. Betul. Ya. Karena memang di tikungan 13 ini agak sedikit tricky. Bisa terlalu keluar, masuk pasti akan kehilangan grip, menyebabkan low side. Sementara pada saat masuk tikungan 14 ini diambil dengan kecepatan cukup tinggi. Iya, karena kalau kita lihat karakter Termas Dede ini berbeda dengan sirkuit-sirkuit konvensional lainnya. Garis finishnya itu benar-benar pas terus tidak jauh dari tikungan terakhir. Oke. Nah, itulah review dari kita. Ya. Tapi pastinya akan ada lagi preview dan review untuk di seri selanjutnya. Seri selanjutnya MotoGP pentas di Austin ya. Austin, Circuit Texas. of the Americas. Nah, itu juga akan menarik tuh. Betul. Karena itu merupakan salah satu sirkuit di mana Marc Marquez nggak pernah kalah. Ya, benar kan, Jan? Betul. Banyak yang bilang sirkuit of the America dengan Marc Marquez ini udah kayak pacaran gitu, satu sama lain saling klop dan tar dulu John. Jangan dibahas sekarang. Itu nantikan di preview MotoGP Austin. So, sekarang kita kayaknya akan pamit dulu. Pamit mundur. Gue Eka dari gridauto.com dan juga Motorus ID. Dan saya Jono Mulia dari motorplusonline.com. Jangan lupa untuk subscribe dan like serta komen di mana ya? Bawah ini. Oh, ini masih. Oke. See you guys. See you.